Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila jami'il awliya Allahi wa syarqil ardi ila mahribiha summa ila jami'il mufassirin wa muhaddisin wa fuqaha wa sayyid madhabil arba'ah bismillah ila ashafi radhiyallahu anhu summa ila mu'allif hadzal kitab al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad summa ila jami'i masyayikhina wa salila syekh Muhammad Hasibuddin wa ila syekh Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wa syekh Muhammad Musanduha huma ila jami'a sadadatina Allah wa usulihim wa furu'ihim Allahumma aftah alaina futuhal arifin barakatihim al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu nadhkuru nubdhatan minal adabi allati yahtaju ilaiha al-'amilu bihadhil wadha'ifid diniyati fanaqul. Wa nahnu utawi kita nadhkuru iku nyebut sapa kita nubdhatan ing secuil sedikit minal adabi saking pira-pira etika allati kang yahtaju kang butuh ilaiha maring al-adab al-amilu sapa wong kang ngamal bihadhil wadhaifi kelawan ikilah pira-pira tugas ad-diniyati kang bangsa agama. Panakulu mongko ngucap sapa ingsun yang bagi sayekjo ayakuna apa yen to ana laka iku tetep keduwe sira wirdun apa wiritan min sholatin nafli saking salat sunnah zaitun kang tambah alan nawafili ing atase pira-pira salat sunnah alwaridati kang warid tu ayinu nentokaken sapa sira lahu maring wirdun min sholatin nafli waktan ing waktu watak batulan melanggeri sapa sirahu ing wirdun biadadin kelawan bilangan tutiku kang kuat sapa sira almudawamata ing langgeng alaihi ing atase wirdun. Waqat kana lan temen-temen ana minas salafis sholihi saking salafus sholih rahimah muga-muga paring rahmathum ing salafus sholih Allah sinten Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah min wirdi iku setengah sangking wirite salafus sholih fil yaumi ing dalem sedina walailati lan sawengi apa alfu rakaatin apa 1000 rakaat mislal Imam Ali bin Husain kaya umpamane Imam Ali bin Husain radhiya muga-muga ngridani Allah sinten Allah anhuma maring Imam Ali bin Husain lan Abu wa minhum lan saking salafus sholih min wirdiku setengah saking wirite salafus sholih khamsu mi'atin
iku 500 rakaatan apane rakaate. Wa minhum lan setengah saking salafus saleh min wirdihi iku setengah saking wirite salafus saleh salah sumiatin iku 300 rakaatan apane rakaate. Ila wairi dzalika tumeka maring mengkono-mengkono kabeh. Wa lam lan ngerti sapa sira anali sholati ing satemene iku tetep keduwe salat suratan apa bentuk zahiratan kang tampak wa haqiqatan lan hakikat batinatan kang jero wala yakunu lan ora ana sapa wong minal mukimina iku setengah saking pira-pira wong kang jumenangaken li sholati maring salat indallahi mungguhe Allah. Ngene wala yakunu lan ora ana minal mukimina iku saking wong kang jumenangaken failing guri li sholati maring salat indallahi mungguhe Allah apa kimatun apa kimah bobot ya berharga kimah hatta tukimah sehingga nglaksanakaken hatta tukima sehingga anjumet hatta tukima sehingga nglaksanakaken sapa sira surataha ing bentuke salat wa haqiqataha lan haqiqate salat kama kaya barang yang bagi kang sayekja apa ma fa amma suratuha mongko anapun utawi bentuke salat fahiya mongko iku utawi suratuha al arkanu iku pira-pira rukun wal adab bulan pira-pira etika adh-dhahiratu kang tampak minal qiyami sangking ngadeg wal qiraati lan bacaan waruku ilan ruku wasujudi lan sujud wa tasbihi lan maca tasbih wa nahwiha lan sepadane al qiyam qiraah ruku sujud lan tasbih. Wa amma haqiqatuha anapun utawi haqiqate salat bahaya mongko iku utawi haqiqatuha al-huduru iku hadir ma'allahi ing dalem sumertane Allah wa ikhlasun niyati lan ikhlasi niat wal qasdu lan ninejo lillahi maring Allah wal iqbalu lan madhep bikun hil himmati kelawan hakikate himmah keinginan alallahi ing atase Allah taala maha luhur sinten Allah wa jam'ul qalbi lan ngumpulaken ati alaihi ing atase Allah wa yakuna lan yanto ono fikruka opo pikiran sira maksuron iku karingkes ala sholatika ing atase salat sira fala tu hadis mongko aja ngomongi sapa sira nafsaka ing awak sira biwariha kelawan sakliyane salat wa takunu lan ono sapa sira mutaaddiban iku wong kang gawe etika biadabil munajati kelawan piro-piro etikane munajat ma'allahi ing dalem sumertane Allah ta'ala maha luhur sinten Allah. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal musallimuna jin rabbah, itu bisa dibaca dua macam, innamal musallimuna jirabbi bisa. Innamal musolli angin pestine utawi wong kang salat munajin iku wong kang munajat sapa musolli rabbahu ing pangerane musolli. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam
Idza qamal abdu ila sholati aqbalallahu alaihi biwajhihi. Idza qama ing dalem nalikane jumeneng al abdu sapa kawula ila sholati maring salat. Kawula ya dudu ula, ora ditulis kula. Nah, engko nek pegone salah pas ngajar ning omah wis suwe ora ngaji. Idza qama macane salah. Idza qama ing dalem ngadeg al abdu apa ula. Repot. Kawula iku hamba. Sampai salah pegone ya. Pegone penting iku pego iku. Penting sekali. Ada kan kitabnya pego ya ada. Penting sekali. Harus khatam pego. Harus khatam. Engko anduk ditulis anune kan kaya endok pe anduk kan padha. Anduk endok padha. Idza qama ing dalem nalikane jumeneng al abdu sinten kawula ila sholati maring salat akbala mongko madhep Allah sinten Allah alaihi ing atase al abdu biwaji kelawan wajahe Allah. Ora sambayangno biwajahe Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Imam Alawi Al-Haddad mengatakan wa nahnu nadhkuru nubdzatan minal adab. Kami akan menyebutkan secuil etika yang dibutuhkan oleh orang yang melakukan amal ibadah, yang dibutuhkan oleh para amil yang menjalankan tugas-tugas ibadah agama, yang menjalankan tugas-tugas keagamaan, sholat atau baca Quran atau yang lainnya. Beliau memberi wasiat demikian, yang bagi ayyakuna laka wirdun min sholatin nafli zaidun ala nawafil alwaridah. Sebaiknya kita sebagai orang mukmin, sebaiknya kita sebagai santri harus punya wiritan sholat sunnah yang melebihi sholat sunnah yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paling tidak kita punya wiritan. Mulai setelah sholat subuh, apa sholat sunnah yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Setelah sholat subuh nanti ada sholat isyraq 2 rakaat. Sholat isyraq itu ketika matahari muncul, maka disunnahkan sholat isyraq. Kemudian setelah kalau muncul belum, agak meninggi sedikit. Setelah sholat isyraq nanti ada sholat duha. Nah di sini ada ulama berbeda pendapat. Sholat isyraq itu apakah sholat duha ataukah sholat isyraq sendiri, sholat duha sendiri? Maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sholat isyraq itu ya sholat duha, maka waktunya harus matahari sudah meninggi kira-kira satu tombak. Itu ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Makanya itu sholat sunat yang sudah diterangkan oleh Rasulullah. Mulai subuh ada sholat isyraq. Kemudian setelah itu ada sholat duha. Lah sholat duha berapa? Bilangan yang ditetapkan di dalam hadis Rasulullah ada 12. Ada 12. Tapi yang paling utama 8 rakaat. Itu menjalankan sholat duha. Paham ya? Ini selain kita menjalankan sholat sunnah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW ini, maka kita harus menambahi sholat sunnah yang lain. Sholat sunnah yang lain. Misalkan kita sudah sholat isyraq, sudah sholat duha 12 rakaat, kita tambah sholat istikharah, kita tambah sholat hajat, kita tambah sholat sholat sunnah mutlak. Tapi jangan ketika kita menambah sholat hajat, sholat istikharah, sholat sunnah mutlak, itu harus sudah menyelesaikan sholat sunnah yang sudah sempurna yang ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ukur sholat duha diambil yang paling minim 2 rakaat.
Sholat duha diambil si paling minim, jangan 2 rakaat. Jangan. Harus ditambahi lah, ditambahi. La tu'ayyin lahu waqtan wa tadbatuhu bi'adadin tudimu alaih. Jadi kita harus menentukan sebuah waktu untuk menjalankan sholat sunnah zaid ala nawafil al-waridah. Dan kita harus menentukan bilangannya. Berapa kira-kira yang bisa kita laksanakan secara konsisten setiap hari. Misalkan kita setiap hari bisa melaksanakan 20 rakaat, ya sudah 20 rakaat itu saja. Kita tentukan waktunya, kita kerjakan secara konsisten. Karena berdasarkan hadis kemarin, Rasulullah mengatakan ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang dilaksanakan secara konsisten, walaupun itu sedikit. Misalkan kita yakin 20 rakaat sholat sunnah zaid anin nawafil ini bisa kita kerjakan secara konsisten, maka kita tetapkan waktunya. Jam 9 pagi sampai jam 10 kita sholat mutlak 20 rakaat. Dan itu setiap hari secara konsisten. Paham apa pada? Nah, itu harus punya tambahan sholat sunnah. Harus punya tambahan sholat sunnah. Soalnya apa? Ini ada ulama-ulama salaf kita nggak tanggung-tanggung. Mereka ketika menjalankan wiritan sholat sunnah, di antaranya adalah Imam Ali bin Husain. Itu kalau sholat sunnah sehari semalam 1000 rakaat. 1000 rakaat. Masya Allah, luar biasa. Sehari semalam loh ya, 1000 rakaat. Maka bisa bisa ditertibkan satu hari 500, malamnya 500. Nah, kita sholat tarawih 20 rakaat pengen sing patas imami. Pengen siapa? Patas. Sebaiknya jangan patas-patas aslinya. Jangan patas, Pak. Jangan patah-patah. Jangan cepet-cepet. Malah ono iku nggone video beredar itu, salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalin. Makmumi amin. Itu Masya Allah. Itu mau salat tarawih setahun satu kali. Ya paling enggak ya biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira makmum ilang kabeh apa? Saiki ku repot. Repot. Mau diimami sing rondo suwe saiki kok pas assalamualaikum karek sebaris. Sebaris. Ape cepet sunnah-sunnahnya hilang. Wis pokoke ya wis ngambil setengah-setengah. Yang penting Fatihah itu bagus, mari ngono ada tumak ninahnya beres. Beres. Cepet-cepet dolin, mau amin. Itu keterlaluan. Sambil orang nyanyian masalah sholat cepet gitu. Sekarang kita jumpai sholat tarawih 7 menit. Wah itu ada ya. Sholat tarawih 7 menit, Masya Allah. Sek. Wapet sekali. Wong Imam Ali bin Husain itu punya wiritan satu hari satu malam 1000 rakaat. 1000 rakaat, Masya Allah. Di siang hari 500, malam hari 500 rakaat. Coba bayangkan. Kalau dengan zaman sekarang ya, kalah telak. Ada di antara mereka yang wiritan sholat sunnah itu sampai khomsumiatin 500 rakaat. 500 rakaat. Ini banyak, yang 500 rakaat itu banyak ulama-ulama kita zaman dulu. Gak tahu tapi kalau ulama zaman sekarang, insya Allah ya masih ada tapi ya jarang. Insya Allah masih ada. Ada yang wiritan 300 rakaat setiap hari semalam, 300 rakaat. Ya paling enggak kita sebagai santrinya 20 rakaat. Biar kita konsisten koyok sholat tarawih setiap hari.
Jadi kalau sholat taraweh, kalau di bulan Ramadan ada sholat taraweh 20 rakaat, maka kita setelah bulan Ramadan sholat sunnah mutlak 20 rakaat. Sholat sunnah mutlak 20 rakaat. Kira-kira gelem apa ora diajak ngono? Wes pokoknya wes njaluk rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, iki wis ibadahku, salat wajib tok ya Allah. Tapi tidak masalah salat wajib tok. Tapi harus dikerjakan dengan baik. Ada kan salah satu sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tunjukkan saya kepada suatu amalan yang bisa menjadikan saya masuk surga." Maka Rasulullah mengatakan, "Sholli khamsa sholawat kulla yaum." Salatlah kamu setiap hari 5 kali. 5 sholawat itu 5 kali waktu salat 5 waktu. Kemudian di bulan puasa Ramadan. Paham? Maka orang tadi mengatakan, sahabat tadi, "Demi Allah saya tidak akan mengurangi dan tidak akan menambahi." Tidak akan mengurangi, tidak akan menambahi. Artinya dia hanya mau sholat 5 waktu saja. Puasanya ya puasa Ramadan saja, gak mikir puasa sunnah, gak mikir. Langsung dia pergi. Rasulullah mengatakan, dakhalal jannah in shadaq. Dia pasti akan masuk surga kalau memang dia benar-benar melaksanakan 5 waktu dan puasa Ramadan. Aslinya sholat 5 waktu ya cukup. Yang penting kita laksanakan surah dan hakikatnya yang akan diterangkan oleh Imam Alawi Al-Haddad. Tapi enggak kita ya, sholat 5 waktu kadang-kadang masih cawepet. Sunnah-sunnahnya tidak dibaca. Pokoknya minim sekali lah kita dibandingkan dengan orang-orang orang-orang dulu. Orang-orang dulu enggak. Ulama-ulama dulu tidak. Ya paling enggak kita punya 20 rakaat lah setiap hari. Setiap hari 20 rakaat. Kalau nggak bisa ya paling enggak qobliyah jangan ditinggalkan. Salat duha ya ambil semaling minim 2 rakaat. Salat tahajud ya 2 rakaat. Nek wis ngantuk salat witir 1 rakaat. 1 rakaat. Soalnya kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, salat witir 1 rakaat itu wis sah. Salat witir 1 rakaat sudah sah. Wa'lam anna li sholah surah dhahirah wa haqiqah batinah. Nah ini yang perlu kita ketahui. Di dalam sholat yang kita kerjakan, itu ada surah dhahirah, ada bentuk luar dan ada hakikat dalam. Lah kita tidak dikatakan orang yang menjalankan sholat di hadapan Allah. Kita tidak dikatakan menjalankan sholat di hadapan Allah. Tidak ada bobotnya sholat kita sebelum kita menjalankan sholat surah dhahirah dan hakikat. Bentuk luar kita jalankan dan hakikatnya kita jalankan. Nah kalau kita melaksanakan sholat kemudian bisa menjalankan bentuk luar dan bentuk dalam, ini baru sholat kita ada bobotnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sholat kita yang kita kerjakan itu hanya bentuk luar, dalamnya kropos, maka nggak ada bobotnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Apa bentuk luar dari sholat? Ya berarti sholat itu berdiri, itu berarti bentuk luar. Mari ngono maca bacaan yang sudah perintahkan. Ruku itu bentuk luar, sujud bentuk luar, baca tasbih bentuk luar dan lain sebagainya. Yang bisa dilihat dan yang bisa didengar itu bentuk luar. Paham? Jadi di dalam sholat ada surah dhahirah wa haqiqah batinah. Lah bentuk luar itu bagaimana? Yang bisa dilihat dan yang bisa didengar. Itu berarti bentuk luar. Itu sudah kita laksanakan. Insya Allah sudah kita laksanakan. Walaupun ada kadang-kadang sunnah yang kita korupsi. Kalau tarawih kan banyak yang dikorupsi sunnahnya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Iftitahnya hilang, korupsi. Satu bacaan sholat. Mari ngono baca surat. Ruku, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal bihamdi, Sami Allah liman hamidah.
Sing baik kan 3, korupsi lho. Korupsi lho. Sami Allah liman hamida, Rabbana walakal hamd. Nah, korupsi meneh. Allahu Akbar. Wis pokoknya korupsi nek salat tarawih korupsi. Ya enggak apa-apa daripada tidak salat tarawih. Yang penting bacaannya itu ya fasih sesuai dengan apa? Tata cara baca Al-Qur'an, kemudian ada tumakninahnya beres. Nah, surah dohiroh yang ada di dalam sholat itu adalah bacaan, gerakan yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, itu namanya surah dohiroh. Nah, itu sudah kita laksanakan. Sekarang masih ada satu surah yang harus kita laksanakan, hakikoh batinah. Itu dalam. Ketika kita sholat harus hudur ma'allah. Kita itu hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah berada hadir bersama kita. Kita harus ikhlas. Harus betul-betul lillahi ta'ala. Paham ya? Harus mengumpulkan semuanya hati kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikiran kita harus kita tujukan hanya pada sholat yang kita kerjakan. Jangan sampai ketika kita sholat mikiri sing aneh-aneh. Ini belum kita laksanakan. Berarti sholat yang kita lakukan selama ini itu hanya surah dohiroh. Kadang-kadang Allahu Akbar. Ini suaraku ora khusyuk. Angel sekali. Khusyuk itu sulit. Makanya harus latihan dan punya ilmunya. Harus latihan dan punya ilmunya. Lah salah satu cara untuk menjadikan pikiran kita itu konsentrasi pada sholat yang kita kerjakan, kita harus ngerti bacaan yang kita baca. Paling tidak kita harus tahu artinya bacaan yang kita baca. Insya Allah dengan kita tahu bacaan yang kita baca di dalam sholat, konsentrasi kita pada sholat. Itu kalau kita ngerti bacaannya. Tapi kalau nggak ngerti, wis pokoknya kemana-mana. Allahu Akbar. Jembatannya kayak mengko lugur. Allahu Akbar. Iki durung sana nih pokoknya. Eling sana nih. Coba kalau kita ngerti yang kita baca, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Nah itu. Jadi kalau kita ngerti arti bacaan yang kita baca, insya Allah konsentrasi kita itu fokus terhadap sholat kita. Tapi kalau enggak, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kita bisa khusyuk itu kalau kita merenungkan. Lah bisa merenungkan itu kalau ngerti artinya. Ya, dari mana bisa khusyuk kalau tidak mengerti artinya? Tidak bisa khusyuk, tidak bisa fokus terhadap sholat yang kita kerjakan. Makanya walaupun kita itu tidak bisa ilmu-ilmu semua, bacaan sholat itu harus kita ketahui artinya. Walaupun arti nggak detail, ya paling tidak arti secara global. Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asmani Allah sing mau kasih sayang ning dunya karo kasih sayang ning akhirat. Itu arti secara global. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kan begitu secara global. Nah, kalau diartikan secara perinci ya buka tafsir Qurtubi. Tafsir itu kayak arep buka tafsir Qurtubi. Paling enggak secara global. Ya. Kenapa kita harus hudur ma'allah ketika sholat? Harus ikhlas. Harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasulullah SAW beliau mengatakan, innamal musalli munajin rabbah. Ketika kita sholat, itu berarti kita sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awakmu mengatakan Allahu Akbar,
Allah Maha Besar. Yang diucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi pikirannya iki buka apa? Lah itu berarti kan iki piye yo carane golek rezeki? Iki piye yo carane golek nafkah? Jadi kok tidur bangun tidur lah kok iki ya apa? Oh mikir. Jadi emang mengatakan Allahu Akbar. Kalau mengatakan Allahu Akbar berarti wis pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia munajat kepada Allah orang salat itu. Ya, orang salat munajat kepada Allah. Maka jangan sampai memikirkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan salat. Rasulullah mengatakan idza qamal abdu ila shalah aqbalallahu alaihi wajhi. Masyaallah. Ini gitu. Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan salat, maka kita itu sedang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki wis makom ihsan. Anta budullaha ka'annaka tara fa ilam takun tara fa innahu yarak. Itu wis makom ihsan. Ketika kita sholat, Allah menghadap kita dengan wajahnya Allah. Jangan kita bayangkan, tidak boleh. Tidak boleh. Sebenarnya kita harus yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kita dilihat oleh Allah, mosok pantes kita sholat tapi hati kita tidak memikirkan sholat. Wong Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Makanya kita harus latihan betul bagaimana caranya sholat itu bisa khusyuk. Caranya bagaimana? Harus belajar ilmu syariat dengan baik. Dengan baik dan dipraktekkan. Insya Allah lama insya Allah ada khusyuknya sholatnya. Ada khusyuknya. Harus belajar sholat. Kalau nggak belajar itu tidak bisa. Tidak bisa. Paham ya? Ini masalah sholat. Wala yang bagi an tashtagil binaflin mutlak fi waktu naflin warada fi sunnah wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihal wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqihna wa ahlana wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.